Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dan siswa untuk menimbulkan hasil belajar siswa secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, misalnya Miyarso, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum dari pembelajaran tersebut. Nah, yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Adapun macam-macam strategi pembelajaran itu ada banyak. Di antaranya yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori itu juga cenderung menekankan penyampaian informasi dari buku teks, referensi, ataupun pengalaman pribadi. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, media seperti video dan alat bantu visual itu juga membantu penjelasan dari seorang pendidik. Contohnya alat bantu visual diantaranya yaitu fisik, gambar, peta, ataupun diagram. Lalu macam strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu proses pembelajaran yang ditujukan untuk penyelesaian masalah ataupun problema secara ilmiah. Kemudian ada strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi ini merupakan rangkaian strategi pembelajaran yang menekankan kepada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Kemudian ada strategi pembelajaran aktif. Nah, strategi pembelajaran aktif ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek ataupun mereview informasi. Dan masih banyak lagi strategi-strategi pembelajaran yang lainnya. Kemudian untuk implementasi dari strategi pembelajaran, di sini pendidik yang satu dengan yang lainnya itu bila akan mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran seharusnya berbeda karena tidak ada yang sama persis dalam memilih dan menjalankan strategi pembelajarannya. Nah, dalam kondisi dan situasi bahkan tema tertentu pasti strategi pembelajaran itu akan berbeda. Keberhasilan dari pelaksanaan strategi pembelajarannya pun belum tentu berhasil. Nah, hal ini sangat tergantung antara lain dari kemampuan pendidik itu sendiri, kemudian sangat tergantung dari tujuan dari pembelajarannya, tergantung dari ciri khas kelas ataupun peserta didik yang dihadapinya, kemudian dari sumber belajar yang ada di sekolah tersebut, juga pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta didik. Pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang alat dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari media pembelajaran. Nah, media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Sedangkan media menurut arti luas berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai suatu pembelajaran tertentu. Jadi,
Pengertian dari media pembelajaran syarat singkat bisa dikemukakan sebagai suatu alat, bahan, keadaan yang dapat menjadi perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun manfaat dari media pembelajaran bagi siswa, yang pertama yaitu kegiatan belajar lebih menarik, kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta dan juga yang lainnya. Nah, juga dapat memberikan contoh yang selektif, dapat merangsang berpikir analisis. Siswa juga dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya. Dan untuk manfaat bagi guru, diantaranya yaitu dapat memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan dari suatu pembelajaran, dapat memberikan sistematika mengajar, kemudian juga dapat memudahkan kendali pelajaran, bisa juga dapat membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi, dan juga dapat meningkatkan kualitas dari pengajaran guru tersebut. Secara umum, media pembelajaran itu mempunyai kegunaan diantaranya yaitu dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan. Kemudian dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film, ataupun model gambar ataupun yang lainnya. Kemudian penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif dan pasif dari anak didik. Adapun macam-macam dari media pembelajaran, diantaranya yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi. Contohnya seperti gambar, grafik, peta dasar, poster, bangun, ataupun yang lainnya. Kemudian ada media tanpa proyeksi tiga dimensi. Di antaranya seperti boneka, lalu model ataupun benda yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu media audio seperti radio dan juga tape recorder. Kemudian ada media dengan proyeksi, contohnya seperti film, slide, dan sebagainya. Pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan syarat-syaratnya. Nah, diantaranya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ketersediaan bahan media, biaya penggunaan, kemudian kualitas dan mutu teknik. Yang terakhir yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua yaitu pelaksanaan atau penyajian, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Pada video yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu upaya untuk menggali informasi tentang sampai sejauh mana keberhasilan belajar itu tercapai pada diri anak didik dan juga pendidik, sehingga akan ada perbaikan yang diperlukan untuk bisa mengembangkan konsep pembelajaran atau pengajaran yang efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, dan hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, bisa untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, membantu anak didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, juga mengetahui kedudukan anak didik dalam kelas. Terus kedua, manfaat bagi guru atau pendidik, itu hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk promosi anak didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan, mendiagnosis anak didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan, baik secara perorangan maupun kelompok. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran yaitu pertama, bisa menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Lalu keempat adalah memotivasi belajar siswa. Yang kelima adalah menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, yang keenam yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.
Adapun fungsi dari evaluasi pembelajaran diantaranya yaitu pertama, untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan siswa setelah melakukan atau mengerjakan ataupun mengalami kegiatan pembelajaran selama jangka waktu tertentu, kemudian mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran, juga mengetahui keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yaitu pengertian dari umpan balik. Umpan balik merupakan perilaku guru untuk membantu setiap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja peserta didik sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh pendidik ataupun guru. Kegiatan umpan balik dalam proses belajar mengajar itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan selama pelajaran berlangsung atau pada akhir pelajaran, dan dapat pula dilakukan dengan menyuruh siswa maju ke depan. Tujuan dari umpan balik sendiri itu yaitu untuk mencari informasi seperti di mana murid mengerti bahan yang telah dibahas. Nah, selain itu murid juga diberikan kesempatan untuk memeriksa sampai di mana mereka mengerti bahan tersebut sehingga mereka dapat melengkapi pengertian-pengertian yang belum lengkap. Adapun fungsi umpan balik dalam pembelajaran diantaranya yaitu mendorong siswa untuk terus berlatih, mencerminkan perilaku guru yang efektif, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan sendiri, kemudian mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak maksudnya, ataupun bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Selanjutnya yaitu hubungan evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran. Nah, dalam umpan balik dalam proses pendidikan adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai badan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses. Adanya umpan balik yang akurat sebagai hasil evaluasi yang akurat pula akan memudahkan kegiatan perbaikan proses pendidikan. Nah, setiap unsur yang ada pada proses transformasi pendidikan itu membutuhkan kegiatan evaluasi. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan itu bersifat integratif. Artinya, setiap ada proses pendidikan pasti ada evaluasi, mulai sejak siswa akan memasuki proses pendidikan, selama proses pendidikan, dan berpikir pada satu tahap proses pendidikan. Untuk mengetahui dan menetapkan siswa apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lembaga pendidikan atau belum, itu diperlukan juga kegiatan evaluasi. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut juga akan dihasilkan umpan balik, yang mana maksud dari umpan balik ini adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.